Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025, saya akan mengomentari kata Kumaila Hakimah makan daging babi tidak haram, berakibat umat muslim marah. Kumaila pendidikannya terakhir dari salah satu universitas dengan keahlian sebagai ahli tahfiz atau hafal Al-Quran sebanyak 30 juz sebelum masuk universitas pendidikan dari tahap terendah sekolah agama di pondok pesantren, sehingga tidak diragukan keahliannya dalam menghafal Al-Quran tersebut. Kumaila sering memberikan komentar terkait agama Islam seakan ingin menjatuhkan agama Islam itu sendiri, menyatakan antara lain. Kumaila sering memberikan pendapat terkait agama Islam yang menyatakan makan daging babi tidak haram atau makan daging babi dibolehkan dengan alasan pada waktu dulu di tanah Arab ketika masih banyak air setelah tanah Arab kesulitan mendapat air bersih berakibat kebutuhan manusia bersaing dengan babi soal air minum, karena babi itu banyak minum air sehingga manusia dilarang memelihara babi untuk dimakan demi kepentingan manusia untuk memenuhi kecukupan air untuk memenuhi diminum manusia, karena lebih penting memenuhi kebutuhan manusia untuk melanjutkan kehidupannya terkait dengan air dibandingkan dengan kebutuhan babi. Berdasarkan alasan itu, Kumaila menyatakan halal makan daging babi. Padahal dalam Al-Quran haram makan daging babi dengan alasan babi banyak cacing. Dengan alasan babi banyak cacing pitanya dan binatang yang jorok atas makanannya, termasuk memakan kotoran manusia. Hal ini ditanggapi Kumaila, binatang yang bisa dimakan manusia seperti kambing, kerbau, dan ayam mengandung cacing pita, khusus ayam termasuk memakan kotoran manusia, masuk binatang tidak haram. Pernyataan Kumaila makan daging babi halal padahal salah seorang pejabat khusus presiden bernama Babe Haikal menyatakan makan daging babi tidak boleh atau haram, termasuk pakaian kosmetik. Kalau mengandung babi haram tidak boleh diperjualbelikan di tengah-tengah masyarakat, berakibat memberatkan pengusaha. Pakai kerudung juga, Kumaila sejak kecil memakai kerudung untuk menutupi auratnya sesuai ajaran agama Islam. Juga kelihatannya sopan, tetapi ditanggapi Kumaila tidak pakai kerudung atau jilbab bukannya lalu Allah menyalahkannya atau berdosa, sehingga Kumaila setelah dibahas tidak menggunakan kerudung atau jilbab lagi. Merasa enak tidak menyalahi aturan, lebih cantik kelihatannya apalagi dibandingkan dengan negara Arab. Terlebih negara Arab Saudi sebagai asal agama Islam, sudah banyak wanita muslim tidak menggunakan kerudung atau jilbab, dan negaranya sudah tidak menggunakan jilbab lagi. Ditambah lagi pernah di negara Mesir ditayangkan di YouTube justru wanita dilarang pakai kerudung atau jilbab, karena kerudung atau jilbab menurut di Mesir itu merupakan kebiasaan orang Israel atau kebudayaan Israel, karena ketika sudah ada agama Kristen di Antioquia, seorang wanita sedang pakai kerudung atau jilbab. Biasanya wanita yang pakai kerudung atau jilbab hanya jilbab yang hanya kelihatan matanya saja sering digunakan wanita yang perilakunya tidak baik untuk menutupi perilaku yang tidak baik tersebut. Biasanya wanita menggunakan kerudung atau jilbab tersebut agar tidak diketahui perilakunya tidak baik tersebut. Kumaila menyatakan para nabi dan rasul di agama Islam katanya hanya dongeng, berarti keberadaannya tidak pernah ada dan juga tidak ada catatan dalam sejarah, hanya sering diberitakan secara berulang-ulang tanpa ada kenyataannya
Pernyataan Kumaila membuat umat muslim yang meyakini Al-Quran sebagai ajaran paling baik sangat marah. Kumaila menyatakan tidak percaya Isra Mi'raj ketika Nabi Muhammad naik buruk menuju ke langit melihat semua bintang di langit dan sampai langit ke-7, kemudian kembali ke bumi. Semua tidak pernah terjadi, hanya mimpi Nabi Muhammad saja. Padahal setiap tahun Isra Mi'raj tersebut dirayakan umat muslim. 5. Agama Islam tidak bisa digunakan pedoman hidup selamanya, karena agama itu sering digunakan untuk alasan membunuh. Bila seseorang tidak meyakini lagi agama muslim, yang beralih meyakini agama lain disebut kafir, dengan alasan agama Islam bisa membunuh orang yang murtad tersebut. Selama melihat pernyataan Kumaila berdasarkan agama Islam yang intinya agamamu, agamamu, agamaku, agamaku dalam arti dalam agama yang kau yakini, dan jangan mengomentari agama lain agar tercipta kerukunan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Bertalian dengan ajaran agama Islam tersebut, bahwa Kumaila hanya mengomentari terkait ajaran agama Islam, karena Kumaila hanya mengetahui agama Islam sampai hafal 30 juz Al-Quran, sedangkan agama yang lain tidak ada yang diketahuinya. Nanti bisa salah kalau mengomentari agama lain, menimbulkan permusuhan dengan orang yang beragama lain tersebut di tengah-tengah masyarakat. Atas komentar Kumaila atas agama Islam, banyak umat muslim sangat marah, menuding Kumaila banyak melakukan kesalahan, termasuk kelompok yang ingin menghancurkan agama Islam, sampai banyak tudingan negatif ditujukan kepada Kumaila. Antara lain, Kumaila melakukan dosa besar, halal darahnya. Maksudnya tidak salah membunuh Kumaila yang sering mendengar pernyataan Ustaz Abdul Somad, orang yang bukan beragama Islam adalah kafir, halal darahnya. Maksudnya tidak salah kalau membunuhnya. Ada tudingan bahwa Kumaila yang menuding pernah sakit stres sampai makan obat selama 2 tahun sebagai pertanda pikirannya tidak waras, sehingga suka menyalahkan agama Islam, padahal agama Islam agama yang paling sempurna dan dirahmati, yang maha kuasa, yang harus ditaati semua yang meyakininya. Ada yang berkomentar Kumaila hanya mengomentari agama Islam, tidak pernah mengomentari agama yang lain, padahal banyak kekurangan agama yang lain untuk dikomentari, seperti agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Tidak seperti Ustaz Abdul Somad, Juma, Yahya Waluni. Terlebih Ustaz Abdul Somad sering mengomentari agama Kristen, menyatakan di dalam salib itu ada jin kafirnya. Pernyataan Ustaz Abdul Somad menimbulkan kebencian umat Kristen yang bisa menimbulkan pertentangan umat Muslim dengan umat Kristen di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga Juma dan masih banyak yang lain mengkritik agama Kristen sesuai pandangan agama Islam. Banyak sisi agama Kristen untuk dikritik, sampai ada pernyataan Kumaila bahwa agama Islam itu sering melakukan sering melakukan keributan di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga Yahya Waluni menyatakan Alkitab orang Kristen isinya palsu, tetapi Ustaz Yahya Waluni tidak bisa menunjukkan Alkitab yang asli, karena kalau ada Alkitab palsu, tentu ada Alkitab yang asli. Pernyataan Ustaz Yahya Waluni hanya sengaja untuk mencari kesalahan agama Kristen yang bertujuan untuk menimbulkan kemarahan umat Kristen, untuk menimbulkan permusuhan sesama umat yang beragama yang berbeda keyakinannya di tengah-tengah masyarakat. Semua tudingan negatif yang datang dari tersebut adalah kritikan yang berbobot dan semua kritikan yang diajukan kepada Kumaila tersebut dia tidak pernah ditanggapi, kecuali dia masalahnya adalah berbobot. Kalau tidak berbobot tidak ditanggapinya.
dan dia tenang-tenang saja, tidak ada masalah. Karena asal jangan apalagi yang dikiranya masalah pribadinya, dia tidak mau menanggapinya semua itu. Dan kalau ada pernyataan tanggapannya berbobot, ya perlu ditanggapinya. Tetapi kalau tidak berbobot, tudingannya tersebut tidak ditanggapi Kumaila. Harapan saya mengingat Kumaila menguasai agama Islam sampai hafal 30 juz, kalau memang sering menyalahkan agama Islam, coba ditanggapi umat muslim dengan alasan ilmiah yang baik. Biarlah masyarakat umum yang menilainya baik atau buruknya yang disampaikan lewat program Forbidden Question, dan jangan sampai menyerang pribadinya sangat tidak baik yang bisa menimbulkan pertentangan sesama umat muslim di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.